beberapa gereja. Dari IPDI, GJA ada, GKJW ada. Jadi teman-teman dari Malang Selatan. Katolik juga ada, tapi di sana. Kalau ini dari Gunung Kawi. Pak Rudi itu dari Pakai Saji, Pak ya? Iya. Pak dokter RSUD bedah. Mas Sauji dari Peniwen. Kalau Mas dan Gunung Kawi sama. ini biasanya pelayanan dengan tim kami yaitu di camp Sejati. 1, 2, 3. Yes! Siapa kita? Biasanya ke desa. Ya, terima kasih. Trust in the
masih diberi satu kesempatan untuk belajar bersama tentang sekolah kehidupan kita. Rumah tangga bukan sesuatu yang mudah, tetapi sebuah rumah tangga yang dibangun dengan proses yang cukup lama, supaya dengan bertambahnya usia pernikahan kita semakin naik, maunya gitu, semakin tahu. Karena itu Bapak Ibu melalui Pak Sutri malam hari ini kita belajar, kita membuka diri supaya kita mau dibenahi, mau diperbarui pikiran kita, sehingga kita juga dapat menularkan apa yang kita alami kepada anak cucu. Kan semuanya ada yang punya cucu, semua kan nggak ada yang nggak terlalu ini ya, terlalu muda ya, semua punya anak ya. Nah, tujuan Pak Sutri kita mau belajar bersama-sama, ya. Bapak Ibu, perlu saya ingatkan ya, sebelum lebih lanjut nanti kita ada perkenalan, saya udah bangkit berdiri dong, kita mau bersuka-suka. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ada orang berkata tak kenal maka tak sayang. Iya tak? Siapa ya? Bapak Ibu mungkin kenal satu dengan lain karena kita satu gereja. Tetapi siapakah pembicara kita pada petang hari ini? Perlu mengenal nggak? Bu, kok nama saya pada ustadz? Perlu kenal nggak? Oh, siapa pun?
Maaf ya, ini setengah-setengah lansia ya. Nah, ini namanya persekutuan keluarga. Ono ini, ono ini, ono sana. Ya, oke. Bapak Ibu yang terkasih, siapakah pembicara kita pada pagi hari ini? Ya, beliau adalah Pak Bapak. Bapak Pendeta. Oh, beliau ini Pak Pendeta. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, beliau adalah Bapak Pendeta Rustam Kusnadi. Nama panggilan Pak Kris Kusnadi. Pak Kris saja ya, Pak ya. Kedawan ya. Beliau lahir di Jakarta 18 Agustus 1975. Wow, masih muda Bapak Ibu. Ya. Tapi itu dulu. Latar belakang pendidikan beliau adalah sarjana teknis jurusan teknis manajemen industri Institut Teknologi Indonesia Serpong ya Pak ya. 1994 sampai 1999. MDiv Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang 1999 sampai 2003. NACS Industrial Leadership Trinity Western Seminary Langley Kanada. Pak kadang-kadang ada salah Pak, Jawa salah. Ya. Beliau ada di sana antara 2019 sampai 2021. Pelayanan pastoral yang beliau lakukan yaitu sebagai evangelis dan asosiasi pastor di Gereja Kristen Jakarta Jemaat Kartini 2003-2012. Berikutnya beliau juga senior Pak Pastor of Indonesia Evangelical Church Vancouver Kanada 2012-2019. Founder and Director of Yayasan Sahabat Seperjalanan Malang 2021 sampai sekarang. Benar ya Pak? Nggak ada lewat ya? Nanti dilatih Bapak. Ya. Itulah biografi dari pembicara kita pada petang hari ini. Bapak Ibu, saya berharap kita membuka hati, kita belajar, kita jadi botol kosong, ya, supaya kita bisa diisi lebih dan lebih lagi. Sekalipun kita sudah punya sedikit ilmu, tetapi di sini kita harus datang sebagai botol kosong supaya Bapak Ibu mendapat bahan. Ya, setuju? Loh, mau suara apa? Setuju? Oh, belum akan alam ini panel kesehatan ya. Ya, oke. Itu dan ada satu peraturan lagi. Apapun yang kita bicarakan Bapak Ibu di ruangan ini cukup sampai di sini. Bukan untuk konsumsi publik ya. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Karena kita mau bertumbuh, kita mau berubah, kita mau membangun di sini. Oke? Ya. Sebelum sesi pertama yang ada di Balang Pendeta Pak Rustam, kita akan belajar satu lagi kemurahan lebih dari itu. Oh iya sih lali ya musik ini ya. Jogetan di sini ada musik lah. Ada musik ya, ini goyang.
Bapak Ibu, persiapkan diri Bapak Ibu sekalian akan menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta Rustam Krisnandi. Kita akan satu pujian kemudahan lebih dari hidup. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang membuka setiap kita untuk menerima lawanannya. Sehingga kami boleh ada di tempat ini pada hari ini Tuhan. Tuhan, berilah kami kesempatan. Di dalam retret ini kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau. Kami mengalami lawatan Roh Kudus. Kami mengalami pembaruan hidup, pembaruan relasi, pembaruan di dalam keluarga kami. Sehingga sepulang dari tempat ini, retret ini Tuhan, kami berdoa memohon supaya hati kami tidak lagi menjadi sama, tapi kami pulang dengan hati yang lebih lagi menghargai keluarga, mencintai pasangan, mengasihi keluarga kami. Tuhan, kalau saat ini ada kuasa roh dan kuasa iblis yang mencoba mengganggu kami tolak dalam nama Yesus. Dia hanya Roh Kudus Tuhan yang bekerja dengan luas. Berbicara kepada kami semua Tuhan, kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom. Bapak, musik boleh, kalau ini ekonya nggak usah boleh. Waktu saya ngomong supaya ini. Tadi saya sudah perkenalan ya, Bapak Ibu.
Ya saya datang dengan istri saya yang tercinta Liliana. Bu Lili boleh berdiri. Ya. Permisi tanya Bapak Ibu Saudara. Tadi kan udah kenalan. Ya saya menikah tahun 2007. Nah saya mau kenalan di sini yang pernikahannya dari 1 sampai 10 tahun. Boleh katakan umur pernikahannya. Umur pernikahannya. Ada? Semuanya udah 10 tahun ya? Oh mantap. 11 sampai 15. Oke, thank you. 16 20. Bukan masih muda loh. Kenapa kok pilih saya? Oh, setelah ngomong-ngomong pilih saya jadi pembicara karena dulu acak adut pernikahan saya. Jadi di depan ini bukan karena pandai, bukan karena hebat, tapi karena banyak sekali yang kami alami. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, saya mau tanya ya. Ya saya sengaja istri saya tanya, kok pilihnya yang orang tua? Gak apa-apa, karena kita pengen sampai udah umur putih semua. Sini ada satu yang udah putih ya Pak ya. Tapi belum putih semua. Bapak di sana juga ada ya. Pak Yoyo juga ada yang putihnya. Saya sengaja pilih yang udah tua, bukan kan kita pengen sudah tinggalnya sampai nanti, sampai aki-aki, nenek-nenek udah umur 80-90 tahun kita bisa sama-sama. Tapi pertanyaannya sekarang ini, kalau dalam skala 1 sampai 10, menurut pribadi ya, pernikahan kita ada di angka berapa? 1 itu parah banget, 10 itu sempurna. Nah, kira-kira ada di angka berapa? Suami sendiri, istri sendiri. Jangan takut benjol, enggak benjol. Oke. Berapa ya? Kita coba tanya ya. Nah, ibu siapa namanya ibu? Oh dia, ya. Pak, jangan ujung marah ya Pak ya. Menurut ibu, ini kan tadi nggak direkam kan? Nggak direkam, tapi kita terbuka kan? Menurut ibu ada yang berapa? 7. Wah, bukan itu 7. Ya. Yang umur. Yang mana di pasangan ini Pak? Nah saya berapa? Pasangannya nggak datang. Oh kaki sakit. Waduh, saya dikasih tahu apa semangatnya walaupun kaki harus operasi tapi masih datang. Kalau Bapak, angkanya berapa? Hah? Wah, mantap. Bapak permisi nih Pak ya. Bapak yang peduli Bapak yang berbugis kayak polisi. Bapak berapa Pak? Berapa? Oh bukan. Angkanya nilainya Pak 1 sampai 10. Relasinya nih, relasi suami istri. Jangan takut sama istri Pak. Jangan. Karena 7 ya, oke. Siapa yang di sini di atas 6? Angkanya di atas 6. Oke. Yang di bawah nggak berani ngaku. Nggak ada ngaku. Nggak apa-apa. Seberapapun nilainya, sehat relasi suami istri, kita pulang akan menjadi relasi yang lebih baik. Amin. Tapi dengan satu syarat, buka hati. Bilang sama istri suaminya buka hati. Buka hati. Ya, buka hati. Istrinya bukan. Suaminya. Gak apa-apa bercanda. Oke. Nah, kita memang mau ya keluarga kita harmoni, sehat. Tapi bukankah ini adalah kondisi sekarang hari? Anak sedih karena orang tuanya seperti ini, relasi suami istri seperti ini, anak jadi korban, bahkan terjadi sampai kakek nenek. Berapa kira-kira setahun 2 tahun lalu saya ke Surabaya, saya sempat bicara dengan seorang tante. Ya tantenya sudah umur 60 lebih. Ngobrol-ngobrol saya tanya, si tante cerita, waduh Pak Kris,
pimpin seperti ini, setelah repetisi seperti kita adakan satu angkatan call ya, siapa yang mau berespon sama Tuhan, satu ibu nangisnya kejer. Ketika dia teman saya tanya, kenapa ibu? Saya tidak tahu. Puluhan tahun saya suami saya. Tapi saya dengar Pak, saya cerai 6 bulan yang lalu, Pak. Hidup rumah. Itulah kondisi realita yang terjadi. Kalau bukan terjadi sama diri kita, anak kita, tetangga kita, teman kita, itu realita. Dan ternyata ini, Bapak Ibu sudah lihat, ini adalah angka perceraian pernikahan dan perceraian yang terjadi di Indonesia dari 2019 sampai 2003. Jadi di Indonesia menurut survei ada kurang lebih 2019 paling banyak 2 juta pasang. Turun terakhir 2023 1,6 kurang lebih pasangan yang menikah. Tidak termasuk yang tepuk. Ini yang menikah resmi. Saudara perhatiin nih Bapak Ibu. Jadi 2.000 orang menikah, masih menikah, 500 kurang lebih pasang bercerai. 1,8 300, 1,7 500, 1,7 500 lebih, 1,6 juta yang cerai 500 orang, dari 500 pasang. Itu berapa persen? Sepertiga. Jadi satu daerahnya dari 3 pasang yang menikah, 1 hari akan cerai salah satunya. Kira-kira begitu. Ini adalah kondisi di Indonesia. Dulu jauh kita dengar ini kan, tapi sekarang makin lama makin kayak gini. Inilah wajah keluarga di Indonesia. Apakah di sini termasuk orang Kristen? Termasuk nggak? Termasuk. Kalau kita hitung ya, saya hitung, berarti kalau 1 tahun ada 463.000 pasang bercerai, artinya setiap hari ada 1.300 pasang bercerai. Tiap hari itu yang nonton, belum yang nonton. Nah, faktor perceraian apa? Apa yang membuat perceraian terjadi? Pertama, perselisihan dan pertengkaran. Jadi ribut terus, tengkar soal apa nggak cantik. Malu kalian waktu ditanya di kantor urusan agama, di catatan sipil, cerai kenapa gitu terus? Tapi nggak pergi bekerja di luar negeri, terus nggak mau pulang, ditinggal pergi. Terus ADRT, kekerasan berumah tangga. Kira-kira yang sering melakukan kekerasan suami atau istri? Hah? Dulu orang tahunya KBRT itu suami dong. Sekarang istri tidak kalah. Sungguh, saya sama istri melayani konseling. Istrinya itu, Pak, saya nggak salah. Saya cakap suami saya pukul suami saya. Benar loh. Sungguh. Aneh, tapi benar. Jadi banyak pria-pria sekarang jadi cium wanita perkasa muncul. Iya. Terus judi juga, tapi judi kecil. Apalagi judi yang sekarang bertengkar. Nah, bagaimana keluarga Krisnani tadi? Ya, kita ini pendeta mulai 2023 lulus dari seminaris Malang. Saya alumni Malang, pulang melayani 2007 menikah. Baik-baik kok, ketok baik-baik. Benar, saya nggak sering nggak neko-neko. Tapi saya itu nggak pernah menghargai benar-benar keluarga. Jadi saya udah menikah seperti belum menikah. Singkat cerita, kan saya melayani dan kemudian waktu kami di Kanada tahun 2012 saya Tuhan putus melayani sebagai gembala sidang di Kanada. Nah, di situ nggak ada teman, nggak ada saudara, jadi yang ribut berdua. Nah, disitulah terjadi perang dunia.
Benar di Subuani pendeta aku. Terus sampai dulu tuh saya nggak pernah teriak dua-duanya mobil. Sekuat tenaga teriaknya. Saya nggak pernah sadar, nggak pernah tahu bahwa saya akan tidur. Dia juga kaget gitu. Anak dengerin remote. Sampai akhirnya yang paling parah, keluarlah dari istri pendeta suara, kita pesan, kita cerai. Saya kaget. Istri pendeta bilang cerai. Saya tuh kaget. Kurang apa saya? Udah baik begini, ganteng. Oh gitu kan. Istri saya, kamu sih memang pria yang bertanggung jawab. Lihat gambar apa? Dasar setan. Iya. Karena selain mandiri, saya juga punya kekosongan di dalam diri. Karena saya nggak pernah merasakan disayang dari saya kecil, ya kan? Karena bapak saya menikah lagi, jadi tidak tinggal bersama saya. Saya hidupnya kosong, tidak ada kasih sayang. Dulu besar di keluarga yang berantakan. Saya pikir waktu saya tumbuh besar, saya juga udah lahir baru, saya pelayanan. Saya pikir saya baik-baik aja. Itu bisa ditutupin atau bisa diudah kan begitu dari mengampuni, udah mengampuni. Saya sudah mengampuni orang tua saya sudah juga pelayanan. Saya pikir saya akan baik-baik saja karena sudah selesai. Tapi begitu menikah, wah itu semuanya trauma, duka itu muncul. Kenapa bisa muncul? Karena waktu menikah saya punya harapan. Saya berharap karena saya nggak disayang, saya berharap saya sayang kaya. Ya kan, kita menikah pengennya bahagia, pengennya nggak lagi ngalamin masa-masa yang dulu dialami yang susah. Saya berharap kalau saya bisa sayang kaya, bisa memenuhi kekosongan itu. Tapi apa yang terjadi? Saya sibuknya luar biasa. Saya sering ditinggalin sama anak yang kecil, saya merasa sendirian. Suami saya memang bertanggung jawab gitu ya, tapi dia dari latar belakang keluarga yang dingin, nggak pernah bilang I love you, nggak pernah ada pelukan, nggak pernah ada bilang, nggak pernah sih. Saya haus sekali untuk disayang. Nah, akhirnya itu deh yang membuat konflik terus. Saya bilang, kamu nih menikah sama saya atau sama pelayanan? Kamu nih di rumah cuma ngekos ya? Oh pokoknya dia marah ya tentu ya, karena saya ketusin karena saya marah, saya ketus. Ya udah, akhirnya kita konflik ribut sampai saya udah nggak tahan lagi. Saya bilang, buat apa menikah kalau begini? Karena nggak ada rekatan, nggak ada ikatan rasanya, kayak cuma statusnya aja menikah. Tapi nggak ada kedekatan, tapi nggak bisa terbuka. Nggak ada tuh yang tadi dibilang bisa terbuka apa adanya. Susah untuk menikah. Nah, tapi singkat cerita, kan baik, mau menikah. Tapi itu semua terjadi lewat proses, Bapak Ibu. Saya juga mengalaminya di waktu depan. Saya baru sadar setelah menikah bahwa itu semua tadi. Mungkin saya hanya menerima Tuhan di ruang tamu, tapi saya nggak izinkan Tuhan masuk lebih dalam lagi. Terlalu hati saya banyak dalam, bahkan terluka batin saya. Karena saya baru sadar setelah menikah bahwa saya baru sadar bahwa saya punya banyak luka batin di dalam diri yang nggak saya koreksi. Dan luka, jadi saya gampang sekali marah, saya gampang sekali sensitif gitu ya. Saya baru sadar. Karena satu ketika saya banting pintu, Bapak Ibu, pertama kali saya baru menikah 1 tahun ya. Saya banting pintu, saya kaget, dia juga kaget. Kamu banting pintu? Saya bilang, saya banting pintu ya. Karena saya berusaha menjaga diri baik-baik gitu ya. Saya juga bukan perempuan yang bandel, tapi saya juga berusaha menjaga. Saya karena gara-gara hal sepele pada banting pintu, cupret. Dia tak loncat, saya loncat juga gitu ya. Tapi ternyata kenapa? Karena saya yang paling kemarahan sama ayah saya yang belum saya beresin. Terus jadi kayak ada banyak persepsi negatif di dalam diri saya karena trauma masa lalu. Waktu kecil saya ngalamin di abuse,
berdiri di sini dan bercerita dengan terbuka ya. Jadi bukan karena kami yang udah hebat, tapi bagaimana karena Bapak Ibu yang lebih senior sebenarnya di pernikahan. Tapi kami mau bersaksi bagaimana Tuhan sama Tuhan yang hadir di dalam hidup kami. Itu adalah Tuhan yang sama yang juga mau membuat hidup Bapak Ibu bisa bertumbuh di dalam pernikahan dan pernikahan seperti itu. Kalau kita memang dulu sampai sekarang ada masa lalu, beban dan dosa yang kita mau lepasin bisa-bisa, ya sekarang ini masih mempengaruhi kita. Kita merasa kita nggak sanggup, mungkin kita perlu berseru seperti penulis yang bersedia. Terima kasih Bapak. Memang saya bersaksi pula ya. Saya mencoba jalan, setiap kali berhubungan pada masalah yang sama. Apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan. Dalam tanda kutip, kalau orang Jawa itu bicara awak jeruk nipis. Kalau kamu tak berbohong, kamu tak pakai. Kalau kamu tidak sebutukan, saya tidak akan pakai. Itu persimpangan. Bukan hanya di pikiran saya, tapi juga di hati saya. Saya belahan maju. Saya belajar. Saya mengikuti masuk itu banyak sekali. Dan keinginan hati saya agar tidak ada orang seperti saya yang terluka karena tidak dihargai, yang terluka karena anggapan. Itu yang salah. Saya bersyukur, saya berani yang sudah selesai untuk makan malam. Silakan mengambil tempat sepasang-sepasang yang sudah saya kata. Lalai sih. Gimana musiknya yo tenang nih iki tak apik kita dengar. Oh iya. Luar biasa Pak, terima kasih ya. Ya Pak. Oke. Bapak ikut terus nih ya? Ikut terus acaranya atau gimana? Ya. Oke. Nah, yang pertama ini saya mau ngomong gini dulu. Oh ini bagaimana Pak? Tolong nih Bapak. Dulu saya orangnya makan cepat sekali. Makan tuh 5 menit. Saya dihitanya beli keperluan dari TK dari kecil sampai kuliah. Jadi makan, wah ini terus tinggal asrama. Cepat sekali makan. 5 menit kan selesai. Udah dikunyah. Kunyah balik 1 2 3. Makannya jadi gemuk begini. Di kolesterol. Nah saudara, istri saya lain waktu menikah. Dia makan mie, bisa contohnya dia makan satu. Nikmatin. Saya bilang ini orang kayak begitu, terus lihat saya kok orang kayak begini makan kayak dari rasain gitu, dinikmatin, disyukurin. Nah itulah yang paling parah. Istri saya bilang kita kok nggak ada bonding, nggak ada kelekatan gitu. Jadi kelekatan gimana ini? Jelas nggak? Nggak ada kelekatan, rasa dekat. Ya suami istri, ya hubungan suami istri, ya berhubungan seks, tapi ya kelekatan gitu. Nah, the first bonding yang pertama, kelekatan yang pertama kita bahas tadi ya. Inilah dia aku dari tuanku dan dari kakiku, dia akan namanya perempuan.
sifat yang dari laki-laki. Di situ ada puji-pujian, ada kebanggaan. Wah, ini istriku, ini suamiku. Kalau sekarang coba lihat pada istri baru, coba lihat tanya, dia cowok orang, ini sama, coba lihat. Lalu, Bapak Ibu, kita bisa ketawa ya. Tapi udah bisa tanya umur nih ya. Ya, Pak, yang paling senior siapa? Yang mana yang paling senior di sini? Pak, yang mana paling senior? Paling umur? Bapak ya? Walaupun dia umur, yang masih muda satu, dua ya masih muda. Perlu dibangun. Terjadi sama Adam dan Hawa, banggaan, ya ada pujian. Satu, tapi enggak begini. Menjadi satunya enggak kehilangan diri. Menjadi satunya itu ada irisan gitu ya. Tetap ada jadi dirinya sendiri, si istri jadi dirinya sendiri, tapi ada irisannya bersama-sama. Karena gini, jangan sampai ketika menikah, si pria kehilangan diri, si istri kehilangan diri. Nah, parah. Karena ke depan dulu, sering surprise, darah tinggi. Istri saya, tenang. Mana yang lebih bagus? Kadang-kadang aman. Mana yang lebih bagus? Tenang ya Bu ya, tenang. Dua-dua nikah karena merasa wah pas tuh dia kosong, mirip sama aku kosong, cocok kita. Hasilnya bagus. Makanya jangan menikah dulu, ikut dulu red pas pulang dia dong. Kalau sini sama Tuhan, ya, di sini sama Tuhan, ketemu, aduh. Lanjut ya. Penyatuan di sini bukan cuma satu daging, ya, menjadi satu daging seperti dalam hubungan badan suami istri, tapi juga penyatuan jiwa. Ada kesatuan bahkan rohani. Karena tadi kan suami dan istri itu sama-sama mewakili Tuhan kan. Satu Tuhan, satunya kelembutan Tuhan, satunya eksplor, satunya afeksi. Yang dua-duanya itu menyatu gitu. Nah, jadi kesatuan di sini juga menyatakan ada kesetiaan, bukan cuma satu, tapi setia dan kami bersyukur karena kami yang begitu terbatas ini, kami boleh bersatu sehingga kami boleh saling membangun, saling memproses satu sama lain. Tuhan biarlah pelukan, tatapan kasih dan pegangan tangan kami sebagai suami istri menjadi satu momen kami malam ini, bahwa kami mau menjalani pernikahan kami sisa-sisa waktu-waktu masih pernikahan dengan saling mengasihi, saling menghormati, saling mendukung satu sama lain ya Tuhan. Boleh kami saling menerima satu sama lain, kami saling mengagumi satu sama lain ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, relasi kami suami istri boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi satu bukti nyata bagi anak-anak kami, bagi orang-orang bahkan cucu-cucu kami nanti Tuhan, buat orang di sekitar kami bahwa mereka melihat Tuhan dalam pernikahan kami. Mereka tahu bahwa kami tidak sempurna, tapi kami orang-orang yang mau belajar, suami-suami yang mau belajar, istri-istri mau belajar menjadi suami dan istri seperti yang Tuhan kehendaki. Berkatilah Tuhan para suami-suami, istri-istri tempat ini, ya Bapak. Berkati mereka semua, tumbuhkan terus akan kasih dalam diri mereka, penghargaan satu sama lain, penghormatan satu sama lain, kasih mesra satu sama lain ya Tuhan. Berkati anak-anak cucu mereka ya Tuhan, buat berhasil supaya mereka pun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami mau terus belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.